Bab 9, Menikah. Terpaut 10 tahun. Usia mereka yang terpaut 10 tahun, membuat Sifa berasa jadi adik dan anak bagi Ustadz Ilham, dan Ilham berasa jadi ayah untuk Sifa, sehingga seminggu berlalu begitu cepat dan saatnya akad dan resepsi digelar. Seperti keinginan Sifa di mana dekorasi dihiasi dengan sentuhan Doraemon, padahal Sifa tidak memintanya. Kenapa Ilham membuatnya begitu istimewa, sehingga pernikahan ini terasa seperti berada dalam kantung Doraemon? Apa yang menjadi keinginan Sifa terkabulkan saat itu juga. Bagaimana? Sudah siap Mas Ilham? Tanya Pak Penghulu. Siap. Setelah ikrar cinta didengungkan dan Ilham dengan lantang mengucapkan ijabnya, maka ucapan sah menggema menandakan Sifa Lutfiana sudah sah menjadi istri dari Ustadz Ilham. Ketika Sifa hendak mencium tangan Ilham, Ilham nampak malu karena ini kali pertama pemuda itu menyentuh seorang gadis yang baru saja resmi jadi istrinya. Pak Ustadz Salim, ucap Sifa. Iya, dengan ragu dan tersipu Ilham mengulurkan tangan sehingga Sifa gegas meraihnya dan mencium punggung tangannya. Astagfirullah, barbar amat, Fa, batin Ilham seraya melayangkan senyuman. Kemudian ganti Ilham diarahkan untuk mencium kening Sifa, sehingga Sifa mengecup kening Sifa, beralih menunjukkan buku pernikahan mereka, dan sorotan kamera tak henti memotret mereka. Ketika mereka duduk di pelaminan, beberapa teman Sifa datang, termasuk Rudi dan Ari serta beberapa klub motor ninja miliknya. Mereka datang begitu banyak dan rata-rata pria semua. Wih, nikah juga kamu Fa, ucap Rudi hendak salam persahabatan pada Ahifa, namun melirik Ilham yang meminta Sifa tidak bersalaman, cukup mengatupkan kedua tangan saja sehingga Sifa melandai. Salam jauh, bro, ucap Sifa. Oh, oke. Nggak masalah, ucap Rudi sehingga giliran Ari, yang kemarin abis kena toyor oleh Sifa malah ingin ngakak karena berarti Sifa takkan bisa menoyornya lagi setelah menikah dengan Ilham. Bukan mahram, bro, seloro Ari. Gaya banget nih anak, biarin. Foto dulu bro sama pengantin baru, ajak Fadil sehingga para teman Sifa yang kesemuanya 8 orang itu pun berfoto dengan pose yang bagus. Ternyata ada dekorasi motor yang diletakkan di pelaminan, motor jadul sih. Belum jelas maknanya apa namun. Motor yang sudah dicat warna-warni itu jadi spot foto bagi para undangan. Pak Ustadz, kenapa ada dekorasi motor di sana? Buat seru-seruan aja kok. Siapa tahu pada mau foto di sana. Oh, iya, Sifa tersenyum sumringah. Ia sangat yakin peluangnya menjadi pebalap makin terbuka lebar setelah ini. Setelah bersalaman dengan para tamu, Ilham masih nampak malu untuk duduk berdekatan dengan Sifa, sehingga Sifa yang akhirnya duduk mendekat dan mengulas senyuman pada Ilham. Pak Ustadz, dalam, kita duduknya kejauhan. Apa kita lagi musuhan? Oh hei. Nggak apa-apa ya saya duduknya dekat kamu. Nggak apa-apalah, Pak Ustadz, kan aku udah jadi istrinya Pak Ustadz hihihi. Iya ya hehe. Alhamdulillah, meski dijodohkan, sepertinya Dek Sifa punya perasaan yang sama juga seperti saya. Batin Ilham di mana biasanya perjodohan menimbulkan kesedihan bagi sang gadis. Namun Sifa sepertinya menerima perjodohan ini dengan sukacita. Dek, saya boleh tanya? Boleh Pak Ustadz, panggilnya jangan Pak Ustadz dong. Terus apa? Mas kayak atau cinta gitu? Cinta hehehe. Ops, maaf aku ngakak Pak Ustadz lucu soalnya. Tuh kan Pak Ustadz lagi, manggilnya. Iya Mas, apa adek terpaksa menikah sama Mas? Adek nggak nyesel kan nikah sama Mas? Nyesel kok. Kok gitu dek? Tapi kok adek nggak ada sedih-sedihnya sama sekali? Nyesel kenapa nggak dari dulu Pak Ustadz ngelamar aku hehehe. Dan sepertinya Sifa sangat bahagia akan pernikahannya. Gadis itu terus memancarkan tawa dari wajah ayunya. Kulitnya yang hitam manis dengan wajah bulat dan lesung pipi membuat tak jemu yang memandang. Alhamdulillah, kirain saya, Dek Sifa sedih karena kita menikah mendadak. Buat aku selama Pak Ustadz baik, aku nggak masalah.
Meski awalnya aku nolak, tapi kalau nyatanya aku juga ada rasa sama Pak Ustadz, ya aku malah bahagia dong. Apalagi Pak Ustadz ganteng hehehe. Apa kamu menikahi saya karena wajah saya? Awalnya aku nggak mau, karena bagiku Pak Ustadz terlalu tua untukku. Aku yang baru lulus dan Pak Ustadz yang udah matang. Tapi aku mau jalanin sama Pak Ustadz kok. Makasih ya Pak Ustadz udah menerimaku apa adanya. Iya dek. Makasih juga kamu udah menerima saya apa adanya. Sama-sama Pak Ustadz lagi. Hehe. Iya cinta hehe. Geli dek. Kedengarannya. Lah tadi minta dipanggil itu. Mereka seperti sahabat saja. Seharian ini lelah juga setelah resepsi digelar. Sementara para keluarga sibuk di luar, Siva terebah lelah di ranjang kamar pengantin mereka. Ilham sebenarnya ingin makan sesuatu tapi rasa sungkan menyelimutinya. Sehingga setelah ramah tamah, Ilham nampak lesu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Mas dek, udah ganti pakaian? Tanya Ilham. Udah mas. Gerak aku, sini mas tidur, ajak Siva. Iya. Mas ganti pakaian dulu. Ya, Ilham pun menuju ke toilet yang berada di kamar itu. Mengganti piyama dan duduk perlahan di ranjang menghampiri Siva. Cantik sekali kamu, dek. Mas baru tahu, ya. Kalau aku cantik, mas udah tahu. Kalau pakai hijab makin cantik jadinya, gombal. Ilham pun duduk mendekati Siva. Pemuda itu terus memandangi gadisnya tiada henti. Entah apa yang ada dalam benaknya. Tatapan Siva pun tak bertaut pada Ilham. Dek, mas mau cium kamu boleh. Cium apa mas? Cium pipi. Boleh mas, nih cium ada dua-duanya. Siva pun memejamkan matanya seraya menyodorkan kedua pipinya saat ini. Kamu nih lucu banget sih, dek. Lucu apa sih, mas? Kan mas minta cium, apa aku salah? Mas gemes jadinya sama kamu. Hehe. Kemudian Ilham tersenyum, bukannya mencium pipi Siva, malah menautkan kecupan di bibir Siva. Hingga Siva yang awalnya memejamkan mata jadi membelalakkan matanya. Mas mau langsung cium ini dek, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Lanjut yuk dek. Lanjut ngapain mas? Lanjut malam pertama. Punyaku sempit mas. Hehehe. Kok ketawa? Mas, sempit malah bagus biar mas lebarin. Ih mas nih. Katanya sakit mas. Kata siapa sakit? Dek, emangnya adek udah nyobain. Kemudian Siva mencubit perut Ustadz Ilham. Mas nih. Aku emang nakal ya. Tapi urusan itu hanya untuk suamiku aja. Ampun dek. Sakit lagian mas mah. Resek. Kok suaminya dibilang resek? Maaf ya, adek mau malam ini atau istirahat dulu? Istirahat dulu? Ya, mas, unboxingnya besok aja. Unboxing kayak apa aja? Dek, ya udah, mas tidur duluan. Ya iya mas. Kemudian Zafran tertidur menghadap ke arah Nasya. Melihat alis tebal, hidung mancung dan wajah tampan itu membuat Siva diam-diam mengarahkan ponselnya untuk memotret Ilham. Dilarang foto diam-diam. Siapa yang foto sih? Udahlah aku mau tidur. Siva pun akhirnya tertidur juga, menghadap ke arah Ilham. Entah kenapa degup jantung terus berjalan lebih cepat melihat seorang lelaki tidur di kamarnya saat ini. Sehingga Siva pun mengarahkan tangannya ke hidung Ilham. Menariknya sehingga Ilham terkejut. Kenapa dek? Aku cuma lagi mastiin apakah ini mimpi atau bukan. Ini nyata sayang. Coba kamu pegang punya mas. Mas nih nakal ya. Lah punya mas kan banyak ada pipi, rambut. Terserah kamu mau megang yang mana. Udah sah juga. Udahlah aku mau tidur aja. Beneran gak mau malam pertama? Gak mau. Ngantuk. Aku takut rudal. Rudal? Masya Allah, nakal amat kamu dek. Biarin, Ilham hanya menggeleng akan sikap ceplas-ceplosnya Siva. Namun ia memberikan waktu untuk gadisnya beristirahat karena hari ini sangat melelahkan. Mungkin Siva juga masih ragu untuk melakukannya. Sabar saja Ilham. Akan ada saatnya unboxing.